Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar, mahasiswa hubungan internasional, dimanapun Anda berada. Ya, tidak hanya buat UMY tentunya, buat semuanya kan. Iya, Ya. dong. Oke, sudah hadir pagi ini bersama kita Mas Bromo. Yeay. Eh, Panggilnya Mas Kak apa Om ini? Panggil kakak aja dong. Iya, sebenarnya di lingkungan kita biasa manggilnya Om Bromo. Nggak tahu dulu apa hikayat story di belakangnya. Nggak usah Dia dibuka menjadi- itu. Nggak usah dibuka Oh itu. gitu. Bahaya itu. Iya, saya kenal Om Bromo. Om Bromo lagi Kak Bromo ini sudah lama sebenarnya ya. 2009 ya. 2009. 2009. Sebelumnya Anda di Jakarta kan? Sebelumnya Jakarta. Ya, gelandang apa gelandang Enggak lah, apa Bang? kuliah lah di Oh, sana. kuliah. Kuliah. Oh, kuliah. 1 semester terus pindah ke UMY. Waduh, kenapa kok bisa tiba-tiba Anda kuliah dari tempat yang hiruk pikuk, tapi kemudian juga opportunity untuk peluang bisnis macam-macam, politik juga kuat, kok ke Jogja tiba-tiba kenapa ceritanya? Macet, Mas. Yang bikin shock jadi saya kan dari Jayapura, lulus Oke, SMA, iya terus iya Jakarta iya. kan. Nah. Jakarta, nah satu hal yang bikin shock kultur waktu di sana tuh karena macetnya itu. Oh. Yang kagetnya bukan cuma kendaraan aja yang macet, bahkan orang pun macet. Jadi Gimana? waktu ceritanya tuh saya antri busway. Pertama kali naik busway mau nyoba tuh ternyata pas di terminal Duku Atas. Mm-mm. Nah itu antrinya panjang banget tuh, shock itu. Nungguin satu bis aja udah berjam-jam, makanya nggak kuat. Oh iya, saya belum perkenalkan bukan hanya Kak Bromo ini apa ya mantan ya alumni HUMY, tapi dia juga sebenarnya adalah salah seorang yang berbeda daripada yang lain. Waduh, berat ini. Berbeda dalam pengertian positif tentunya. Dia banyak bergelut di dunia sepak bola, jadi manajer sebuah tim futsal. Kemudian juga IO di berbagai event olahraga nasional ya. Iya. Wah, sampai sekarang juga masih. Nah, kita kan pengen lihat nih, sekarang lagi tren nih perang Ukraina Rusia. Nah, kita pengen lihat dari sisi yang lain. Kalau ekonomi, politik, geopolitik, macam-macam itu udah banyak bicara. Kita lihat dari perspektif sepak bola dan olahraga lah ya, sepak bola dan olahraga biar enggak terlalu ini nanti kalau di sepak bola sempit banget gitu. Olahraga dan sepak bola. Uniknya adalah nih. Jadi biasa nih Om Bro ini kan caper ya orangnya ya. Jadi di Instagram itu dia publish nih skripsi dia tentang ultras di Ukraina. Dan kemudian di belakang seperti ini, nggak ada nih yang pengen ngobrol podcast apa-apa tentang ini. Saya langsung tuh, waduh ini ada nih maksud tertentu ini di balik ini nih gitu. Ya udah saya chat nih, yuk sekalian kita mulai di awal gitu. Ya wes, Mas lanjut gitu. Padahal dia jauh-jauh ini dari dari Nganjuk harus ke sini nih gitu. Karena kan namanya podcast kalau by apa Zoom apa kurang menarik gitu. Jadi kita datangkan statement awal, pandangan Kak Bromo terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina ini gimana? Konflik Ukraina sama Rusia ya. Sebenarnya kalau umpamanya ditarik lebih jauh sebenarnya dari zaman kemerdekaannya Ukraina tuh memang apa ya, kan Ukraina berasal dari pecahan negara Uni Soviet. Betul. Ketika ini juga, jadi kalau umpamanya dilihat sekarang kan orang-orang lihatnya, oh sekarang nih Ukraina lagi diserang sama Rusia bla 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 Betul. itu kan. Jadi seolah-olah korbannya Ukraina, Oh. pelaku kejahatannya Rusia. Kan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ditarik lebih jauh sebenarnya konfliknya udah lama. Oke. Konfliknya udah lama dari tahun 91 Ukraina merdeka. Betul. Itu arahnya ke apa? Mereka masih kayak Rusia sentris gitu loh. Betul. Rusia sentris. Tapi di tahun 2005 atau 2006 saya agak lupa. Itu ada satu gerakan politik. Itu mereka mau memindahkan dari Rusia sentris menjadi Uni Eropa sentris. Oke. Jadi lebih ke barat. Betul. Nah, pelakunya itu ada salah satu tokoh politik di Ukraina yang merupakan ketua supporter sepak bola di sana. Oh. Nah, itu akhirnya bergerak, ada namanya Orange Revolusi. Orange Revolution. Nah, Revolusi Orange waktu itu. Nah, itu kenapa pakai baju orange? Karena memang mereka waktu itu pakai flare warna orange, terus pakai bajunya juga kebanyakan warna orange. Nah,
Berarti dunia revolusi ini juga menarik ya. Kalau kita perhatikan misalkan sosialis merah gitu kan. Kalau Amerika Latin pink type gitu ya, kayak semi-semi gitu. Ini malah di Ukraina itu orange gitu. Orange Revolution ya sih. Konsepnya apa itu? Kok bisa orange, baju orange kan nggak mungkin tiba-tiba, wah pakai baju orange deh, revolusi bagus kayak ini, nggak ada, belum ada nih. Oh, kalau itu tuh cuma warna salah satu partai aja karena partai pengusung waktu itu warna. Oke. Sebenarnya bukan ke partai pengusung aja, jadi politik Ukraina tuh agak unik karena kebanyakan partai-partai yang ada tuh berawal dari komunitas-komunitas kecil dulu. Nah kebetulan waktu komunitas-komunitas itu yang dari sepak bola itu mereka seringnya pakai orange, jadi naik. Nah jadi kalau pola untuk olahraga di Ukraina seperti itu dan yel-yel untuk apa ya? Yel-yel untuk mempersatukan bangsa, untuk nasionalisnya mereka tuh kebanyakan pakai Slava Ukraine atau Ukraina Merdeka lah. Oke. Semangat Ukraina, Slava Ukraine tuh Ukraina Merdeka. Semangat Ukraina. Nah itu dari chants di stadion berubah dibawa ke chants ke jalanan. Mungkin sama kayak kalau di Indonesia kalau kita demo tuh. Dulu kan Mas Mahdi sering demo nih. Waduh, itu jangan terlalu diumbar di sini kok. Itu kan dulu apa namanya kalau di lapangan kan kita ngecasnya kayak hari-hari esok adalah milik kita. Ya, nah, itu di di jalanan bola ada, di bola juga ada. Nah, betul, sama kayak betul. gitu. Oke. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau saya baca dari skripsi Anda kan sebelum masuk kan juga ngomong sama saya tuh, Mas ini tentang ini gitu ya. Itu kan bicara tentang apa posisi ultras di Ukraina 2014 yang ternyata juga mereka mendukung terjadinya apa pergantian pemimpin dan lain sebagainya. Tapi kan ultras ini juga bagi dua kan, ada yang pro tadi Rusia, ada yang pro Eropa. Betul begitu? Ya, jadi kan gini, kalau di negara Ukraina, kalau kita berbicara Ukraina tuh negaranya terbagi atas dua bagian secara ini ya, bukan mereka merasiskan diri atau enggak, tapi memang kebanyakan kayak gitu. Wilayah barat itu lebih condong karena mereka didominasi sama orang-orang dari Kiev, dari ibu kotanya. Jadi mereka perspektifnya itu lebih ke perspektif barat. Jadi mereka lebih condong ke Uni Eropa. Nah, yang bagian timur ini masih Rusia sentris. Nah, di Rusia itu kan di sebelah timur, di wilayah timur tuh biasanya ada kota kayak Shakhtar Donetsk di itu ya. Indonesia, supporter itu. Nah, mereka masih Rusia sentris dan ini pemiliknya juga berbisnisnya kebanyakan sama orang-orang Rusia. Nah, salah satu yang jadi bagian itu di bagian bawah itu ada Crimea. Nah, jadi kalau umpamanya ditarik ke tahun 2014 konflik Crimea, kenapa Crimea lari ke Rusia? Karena sebagian memang orang-orang di sana tuh memang orang-orang Rusia yang pindah ke Ukraina. Oke, sekarang sederhana gini. Kalau tadi kan konteksnya ya sejarah dari 91 gitu, kemudian pecah, kemudian dari Uni Soviet ya dengan berbagai negara, terus kemudian 2005, 2006 tadi seperti katamu, terus kemudian kita ke 2014. Nah, di 2022 ini sebenarnya konsep atau konstruk terhadap ultras itu posisinya gimana nih? Apakah mereka mendukung pemerintah untuk kemudian face to face dengan Rusia, atau sebenarnya mereka juga nyelamatin diri sendiri aja deh? Ngapain ribut? Kalau itu sebenarnya itu mulai ada konflik ultrasnya ya sendiri ya, bukan konflik antar ultras, tapi ultras sendiri terlibat itu karena di Euro kemarin tahun 2021 atau Euro 2000 kan Euro aslinya Piala Eropa kan 2020. Tapi karena pandemi akhirnya digeser ke 2021. Nah, yang lucu dan menariknya adalah jersey Ukraina itu masih ada logo Crimea. Oke. Logo Crimea masih ada di jersey mereka. Jadi jersey mereka tuh ada kayak ada shadow gitu, ada bayangan lambang peta dan itu masih ada Crimea. Nah, itu diprotes sama Rusia. Kan Crimea udah bagianku, kok masih ada di situ. Betul. Nah, itu udah mulai panas tuh. Jadi sebelum perang ini udah panasnya ada juga itu, pemantiknya udah ada. Nah, itu ultras juga udah gerak di situ di tahun 2021 itu. Karena untuk local pride-nya mereka kan. Nah, tapi karena ini yang waktu itu di Euro itu adalah negara Ukraina, jadi ultras itu masih satu, belum terpecah. Oke. Jadi mereka sama-sama untuk membuktikan bahwa Ukraina bisa, walaupun Ukraina juga keteteran di Euro kemarin. Dengan pelatihnya waktu itu kan Andriy Shevchenko.
ya padahal itu orang hebat deh itu. Nah, ya itu Di zamannya. legend AC Milan itu kan. Betul. Itu yang membawa AC Milan dulu tuh. Operator kita kayaknya senang banget Ya, ini. operatornya emang legend Milan soalnya. Nah, terus habis itu Shevchenko keluar, pertandingan sudah selesai, dan akhirnya di bulan Februari kemarin terjadi invasi. Nah, sebelumnya belum ada juga sih saya menemukan tulisan-tulisan atau jurnal yang melihat ultras terlibat. Tetapi kalau dari media-media yang menyatakan kemarin Presiden Ukraina menyerukan kepada anak-anak muda untuk bergerak. Nah, ini ada indikasi bahwa ultras juga akan bergerak juga di situ. Kenapa saya mengindikasikan ultras bergerak? Karena kan logikanya gini, penduduk Ukraina cuma 44 juta. Betul. Dan anak-anak mudanya cuma berapa persen, itu pasti dari anak-anak mudanya itu ada ultras juga. Nah, yang uniknya adalah ultras Ukraina ini kan mereka punya, nggak cuma ultras Ukraina, tapi setiap ultras itu pasti mereka punya slogan acap atau all cops are bastard. Tetapi menariknya ketika di konflik ini, ultras itu mereka justru bergabung dengan angkatan-angkatan militer untuk angkat senjata melawan Rusia. Wah, berarti sebelum perang ini sebenarnya friksi yang kuat tuh antara sivil sama militer dong. Itu sangat-sangat kuat. Tapi bukan sivil semuanya ya, cuma ultras aja. Oke, iya. Kayak kembali lagi ketika di tahun 2014 itu saya nemu artikel judulnya Jatuhnya Crimea Kami. Cover majalahnya itu sangat menarik sekali. Jadi di supporter itu biasanya ada dirigen. Oke. Ada dirigen yang memandu mereka untuk ngecas lagu apa kan. Dirigennya itu dia mau menyalakan flare. Ketika flare-nya menyala, ada api di ujung flare-nya itu, ditembak gas air mata sama polisi. Dan jadinya dia kayak terbakar gitu secara fotografinya. Jadi memang friksinya sudah sangat sama polisi udah sangat kental. Bahkan ketika di Crimea juga awalnya jadi supporter turun itu ke jalan bukan karena serta-merta gerakan nasionalismenya mereka untuk menyelamatkan negara, tetapi awalnya karena civil society-nya mereka dihajar dulu sama polisi. Polisi melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat. Nah, akhirnya mereka bergeraknya di situ. Iya, tapi sekarang juga kita lihat menariknya ya kayak petinju Klitschko itu kemudian juga udah mulai turun untuk kemudian membela dan lain sebagainya. Kita coba lihat dari sisi yang Rusia gitu ya. Ya mungkin di media yang paling banyak disebut ya tetap Roman Abramovich, pemilik Chelsea itu, yang kemarin buat statement bahwa dia akan mengembalikan mandat sebagai pemilik Chelsea itu ke Badan Yayasan Amal. Pertanyaan sederhana adalah bahwa sebenarnya antara Rusia dengan Inggris pun sudah ada masalah sebelumnya gitu loh. Bagaimana nih tanggapan Anda terkait dengan posisi dari sepak bola Rusia ini? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara itu ya, ini nggak lepas kaitannya kenapa Taipan Arab datang untuk berinvestasi ke Liga Inggris. Waduh, Karena Anda ini udah mulai ini kayaknya nih. Enggak, soalnya sama, motifnya sama. Jadi ada ada mereka menggunakan soft diplomacy di sana. Ya. Soft diplomacy secara luarnya kita lihatnya cuma ini mereka ada seorang juragan membeli sebuah klub bola, akhirnya klub bolanya bisa sukses. Padahal di balik layar itu biasanya untuk diplomasi antara negara ke Inggris, negara ke Inggris. Soft diplomasi apa pencucian uang juga sekalian. Aduh, berat kalau itu. Berat. Gak berani saya kalau itu. Kalau cuci uang gak yakin saya. Gak berani ya? Ya itu nanti urusannya sama orang Arab lah, itu banyak. Soalnya kemarin pas Newcastle, menariknya iya, itu pas yang paling itu. Diakuisisi kan kemarin pro kontranya tinggi itu. Iya, itu kan saya mau bikin tulisan kayak gitu tuh. Mau tulisan tentang itu karena Newcastle ketika diakuisisi sama Raja Arab itu kan nggak cuma tentang perminyakan duniawi ya, tetapi ini juga ada hal-hal lain. Dan ketika itu yang protes malah dari Prancis, orang media Prancis yang memprotes itu, bos salah satu media olahraga lah. Nah, jadi kalau kembali lagi ke dampaknya kepada sepak bola di Inggris terutama, ya Roman Abramovich itu dia keluar kan ya ada tujuannya juga, karena di Ukraina dan Rusia juga kan penghasil minyak bumi terbesar, itu ada hubungannya dengan British Petroleum. Tapi jangan lupa juga bahwa Manchester United juga sponsornya sponsornya di cut.
Russian Airlines kalau nggak salah tuh. Russian Airlines di-cut. Jadi nggak cuma, ya dampak di Liga Inggris nggak cuma itu aja. Nggak cuma Abramovich saja. Jadi Manchester United juga kena dampak. Oke, Manchester City enggak ya? Arab, dengan Arab. Saya tahu Iya. berarti kenapa kamu tidak berani ngomong tadi berarti. Kamu kan Ya juga mana? ada kepentingan pendukung City kamu ini. Ya enggak lah, enggak dapat datanya belum ada. Nanti ngomong salah tahu-tahu ada abang tukang bakso lewat di kosan kan bahaya ini kok. Oke. Ini juga apa? Ada pemindahan venue yang buat ini ya, final Liga Champions itu kan. Liga Champions kan jadinya di finalnya kan di Perancis, Ya, awalnya di Rusia. di Rusia, kemudian pindah Perancis. Secara tidak langsung kok kelihatannya, misalkan apa Federasi Sepak Bola itu lebih cenderung ya untuk kemudian memberikan ultimatum itu ke Rusia daripada ini Ukraina. Apa kemudian karena duluan Rusia nih, wah melakukan invasi atau kenapa? Kalau kayak gitu sebenarnya gini, apa ya, hubungan Ukraina sama Rusia kan kayak love hate relation ya. Ya, Kemarin ada nemu bagus di IG tuh, dia menganalogikan hubungan antara Rusia sama Ukraina ini kayak sinetron. sinetron mana? Sinetron aja gitu kan hubungan. Banyak dramanya, emang banyak Oke, dramanya sih. oke. Tapi kalau saya ngelihatnya ini sebenarnya hubungan antara Rusia sama Ukraina ini kayak toxic relationship. Wah, Dimana berat ketika nih. dua orang ini berhubungan, salah satunya itu terlalu toksik. Nah, yang toksik ini Rusia memang, karena ketika si Ukraina nggak mau memenuhi keinginannya si Rusia, itu biasanya Rusia ngancam-ngancam tuh. Oke, Sama oke, kan, oke. kamu kalau nggak mau beli Tak yang putusin kulkas, gitu ya. aku sama yang lain. Oke, oke, Kayak gitu. oke. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Kalau Ukraina kan mau pindah ke mau gabung sama Uni Eropa, Betul. Rusia nggak mau, langsung digempur. Mm-mm. Nah, itulah kalau umpamanya dilihat apa ya, kayak Rusia jadi Ukraina protagonis, antagonisnya Rusia ya memang Betul. karena yang selalu melakukan tindakan duluan ya selalu Rusia. Mau dari kapanpun itu, kayak revolusi Orange yang tadi revolusi Orange, terus yang Crimea itu semuanya Rusia yang melakukan tindakan hard power duluan. Seperti itu. Berarti kalau ke depannya bayangan Anda nih dari perspektif sepak bola atau kemudian soft diplomacy begitu, kemungkinan bisa jadi solusi bisa nggak? Misalkan apa soft diplomacy misalkan antara timnya sepak bolanya Rusia sama tim kemudian main bola misalkan di mana gitu. Oh, itu bisa aja. Contoh kayak kita lihat di kasus tahun berapa ya? Tahun 61. Waktu itu Pele menghentikan salah satu perang saudara Betul. di Brazil kalau nggak salah. Terus habis itu Drogba juga. Nah, yang uniknya Drogba kasusnya juga betul Drogba Pantai Gading itu. Drogba Pantai Gading. Jadi Pantai Gading waktu itu lagi konflik Iya, iya, iya. saudara. Dia bertanding lawan Senegal. Pantai Gading juara, terus dia bilang, ini loh, kita Pantai Gading 11 orang dari negara berbeda, dari daerah berbeda, dari marga yang berbeda, kita bisa satu. Kok kalian malah malah konflik. Cuma gara-gara pidato itu di final, Ya, orang-orang Pantai Gadingnya langsung damai. betul. Langsung damai, nggak yang perang lagi. Nah, terus perlu dilihat lagi kayak di beberapa perang dunia lah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu kebanyakan tentara-tentara itu mereka refreshingnya kebanyakan main bola. Jadi kalau umpamanya dilihat sekarang, sepertinya bisa aja asalkan ada pihak yang mau mengatur itu. Supporternya juga biasanya kalau untuk supporter di Ukraina biasanya kalau umpamanya mereka terpecah, mereka memang perang. Jadi sering berantem di jalan. Makanya namanya ultras tuh karena sering berantem kan. Ultras kan berasal dari kata ultra yang selalu berlebihan. Ya. Nah, karena mereka fanatiknya berlebihan jadi sering berantem. Nah, tapi ketika sudah masuk ke ranah nasionalisme, mereka semua gabung jadi satu. Oh, itu yang tadi kalau misalkan 2014 mereka kemudian saling sikut, ketika kemudian invasi ini dilakukan mereka gabung semua ya. Gabung ini gabung. Nah, tinggal nanti gimana para politisi kalau bisa menggabungkan untuk menjadikan olahraga atau sepak bola itu jadi alat soft diplomasi untuk berdamai itu bisa aja sih. Ya, sejarahnya juga sepak bola ini banyak. Misalkan dulu Turki kan juga belum pernah masuk Uni Eropa, tapi sepak bolanya sudah boleh gitu. Iya. Biasanya soft diplomasi itu lebih mudah bicaranya ketimbang kemudian
misalkan pendekatan hard power gitu itu kan memang agak-agak sulit itu. Ya, betul. Kayak Vitalis Klitschko itu yang dari petinju Ukraina kan dia menyerukan tuh. Dia menyerukan perdamaian ini harus melalui kita berdamai. Tapi kan perdamaian kan apa ya? Mendamaikan dua pihak kan biasanya menggunakan mediasi. Mediator, Mediatornya tuh apa? Nah, ini diharapkan sepak bola tuh bisa jadi karena kan sepak bola nggak cuma melibatkan 1-2 pemain kayak badminton, tenis atau apa. Nah, ini kan melibatkan banyak orang. Ketika datang ke stadion juga mereka sama-sama untuk mendukung. Nah, itu diharapkan bisa jadi alat sebagai resolusi konfliknya di sana. Iya, iya. Tapi kalau kita ini ya apa? Kondisi Rusia dengan Ukraina itu seperti yang kamu bilang tadi kan memang eh, Vladimir Putin kan juga ingin memperlihatkan, menunjukkan kembali kejayaan Uni Soviet zaman dulu gitu loh. Ada nggak kemudian perspektif yang coba membangun bahwa sebenarnya kondisi yang tidak balance of power ini akan semakin sulit. Kecuali misalkan tadi kayak perang saudara, misalkan di Pantai Gading, kemungkinan balance of power di antara pihak itu ada. Tapi kalau ini kan secara wilayah, militer, dan sebagainya kan nggak kuat. Uniknya adalah Ukraina sebenarnya yang berharap banyak dari NATO, ya NATO bantu cuman nggak powerful, sehingga kemudian nggak balance nih. Artinya Rusia merasa dia nggak diapa-apain juga, ini selesai gitu. Nah, yang beratnya kan di situ ketika Ukraina, kan awalnya gini, soalnya kan Ukraina itu kan ketika dia milih presiden di tahun 2019, presidennya mengarah ke Barat dan Uni Eropa dengan harapan banyak yang bantu dia. Nah, presidennya aja pidato, yuk bantu aku, gampangannya yuk bantu aku lagi diserang nih sama tetangga, gimana? Yang lainnya malah nggak bantu. Amerika malah bilang kalau mau bantu, kalau mau saya turun, ya kamu sini ke Amerika. Dibalas lagi sama presidennya, lah konfliknya di Ukraina ngapain saya harus ke Amerika? Iya, mereka ngasih kayak suaka gitu kalau presidennya mau ini. Iya, makanya kan kalau umpamanya balance of power-nya memang berat, tapi kalau nggak salah kemarin ya hari Minggu atau Senin tuh saya baca di berita si presidennya Ukraina sudah mendaftarkan diri, udah ngumpulin form. Sama kayak kita daftar Komahi umpamanya ini form daftar tapi untuk diakui di Uni Eropa dulu, tapi sudah menunjukkan itu untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa ini saya akan menjadi Uni Eropa dan saya nggak akan saya berani untuk melawan kamu kayak gitu. Jadi mengisyaratkan kayak gitu. Ya, tapi pada ujungnya whatever itu apapun yang namanya konflik begini kan masyarakat anak-anak itu yang kemudian ya kalau mereka militer ya memang di situ perannya, tapi kalau misalkan seperti anak-anak, perempuan dan lain sebagainya itu kan mereka semakin ya tertekan gitu loh. Dan di sini sebenarnya yang harus diperlihatkan gitu loh. Norma-norma internasional dalam konteks ini kayaknya nggak jalan ini. Bola itu kan solidaritas, kesamaan, itu kan yang selalu dimunculkan dalam dunia itu. Tapi kalau sudah ngomong power tuh kayaknya hilang itu semua ya. Iya, sama kayak saya masih ingat Edin Dzeko itu kan pas dulu tuh dia cerita perang di Bosnia kayak gimana. Dia bilang dia agak agak trauma tuh sama perang-perang itu. Jadi dia pengen ada sepak bola tuh menjadi awalnya sepak bola menjadi media pelariannya mereka, korban perang ini. Tetapi akhirnya ketika itu dia bisa merasakan bahwa sepak bola karena dengan effort yang banyak dan sepak bola ini kan merupakan yang terpopuler nomor 1 di dunia. Betul. Jadi diharapkan bisa untuk membangkitkan itu. Campaign untuk stop war juga sudah dimulai ketika dari Liga Champions kalau nggak salah di hari Rabu minggu lalu. Itu dimulai sama beberapa negara-negara. Liga Eropa di hari Jumat. Hari Jumat. Itu waktu itu kayak Barcelona dia sudah kumpul spanduk. Terus Celtic, pendukungnya Celtic tuh sudah juga bikin chance dan bikin bukan Celtic, lawannya Celtic namanya Bodo kalau nggak salah, Bodo dari Norway. Dari Norway tuh mereka udah bikin spanduk stop war, dan juga Atalanta ketika penyerangnya nyetak gol udah stop war juga. Jadi memang dari solidaritas pesepak bola dan secara organisasi sepak bola ini sudah melakukan gerakan nih. Tinggal gimana apakah Rusia akan mendengarkan itu atau tidak. Karena sejauh ini Rusia tuh nggak ngelakuin apa-apa.
Jadi yang lakuin tuh yang gerak tuh memang orang Ukraina sama orang-orang yang bersimpati dengan Ukraina aja. Pesepak bola Rusia sejauh ini saya belum lihat. Kayak kemarin si Alexander Zinchenko dari City, Manchester City itu kan pas City lawan apa kemarin saya lupa. Lawan Everton itu ya. dikuatkan sama banyak orang, memang betul-betul dipeluk, dikuatkan ya. Dia sebelum mulai pertandingan tuh udah nangis karena banyak orang yang bersimpati sama dia karena dia dari Ukraina. Tapi yang pemain-pemain dari Rusia nih yang belum ada gerakan sama sekali. Nggak tahu apakah mereka mendukung pemerintahnya atau mereka takut untuk melakukan gerakan seperti itu. Ya, yang kedua deh. Takut ada tukang bakso bawa HP kayaknya. Bawa HP kan. Diculik sama kang bakso kan nggak lucu. Kemarin itu loh dari PSI Samara itu ngomongin Putin A, B, C. Itu dibahas di sana di Ukraina sana. Disuruh hati-hati kayaknya. Iya, itu soalnya kan ya Putin kan nggak main-main dari Betul, dulu kan. betul. Dia nggak pernah gertak. Dia bilang kalau nggak suka ya udah diserang aja. Ini bahkan Amerika udah diancam pakai nuklir kan. Mau dikirimin nuklir. Iya. Chernobyl itu udah dikuasai katanya dan radiasinya katanya meningkat. Meningkat. Waduh. Datang aja radiasinya meningkat. Belum diapa-apain. Waduh, serem juga. Baru ya. buka gembok. Iya, buka gembok aja udah itu. Udah mulai kesetrum ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya mungkin bagian terpenting sih sebenarnya. Kita berharap banyak sebenarnya dunia sepak bola ini sebagai pionir lah untuk kemudian berbicara masuk dalam dunia soft diplomasi tadi. Walaupun kemudian ketemu dengan hard power juga atau kemudian pendekatan power juga sulit gitu. Cuman tetap ada kesempatan di situ sebenarnya untuk melihat bahwa perang itu tidak hanya bicara perang itu tidak ada baiknya gitu. Whatever itu eskalasinya kecil, besar, emang perang itu nggak kita harapkan gitu loh. Nah, kita juga berharap sebenarnya kedua kubu mulai berbicara, cari mediator. Tapi seperti yang kamu bilang, mediator juga posisinya agak dilematis gitu loh. Apalagi kemudian ini yang unik nih, orangnya sih bilang, wah Indonesia aja sebagai mediator. Menurut saya kok kejauhan ya. Jauh banget. Dampak Indonesia yang paling kerasa itu ya cuma Indonesia nggak bisa ikut All England. Udah itu aja. Nggak ada. Ya mungkin kalau secara ekonomi ya, mungkin harga minyak naik, tapi bukan minyak goreng. Minyaknya minyak dunia. Itu kan urusannya pemerintah. Tapi kalau dampak Indonesia ke masyarakat secara langsung ya cuma badminton aja. Oh gitu ya. Ya, yang lainnya nggak ada. Orang-orang bilang, udah susah ya, angel wes. Ini nggak masuk ya ininya ya. Analisisnya terjauh ya. Iya, nggak Oke. masuk. Ya, jadi teman-teman ya, pembicaraan kita sebenarnya apa nih konklusi dari Kak Bromo ini? Sebenarnya gini, kalau dari pola yang pengen saya tekankan adalah pola peperangan di dunia dimanapun itu, itu kebanyakan memang diselesaikan dengan soft diplomasi, salah satunya melalui olahraga yaitu sepak bola. Contoh kayak yang di Perang Dunia Pertama tahun 1901 dan seterusnya, itu para tentaranya mereka menggunakan sepak bola sebagai alat pendekatan sesama tentara dan dengan masyarakat sipil. Terus kita tarik lagi ke Indonesia, sejarah PSSI dimulai juga itu merupakan ujung dari awal dari dijadinya Sumpah Pemuda waktu itu. Jadi ada hubungannya PSSI dengan Sumpah Pemuda. Nah, itu juga dari sepak bola juga. Terus kemudian beberapa peperangan di dunia kayak yang terjadi di Pantai Gading, terus yang di Argentina juga itu ada. Itu kebanyakan para tokoh-tokoh sepak bola ini sudah ada melakukan itu. Nah, diharapkan soft diplomasi ini digunakan oleh para pejabat-pejabat negara, terutama kan Andriy Shevchenko juga itu dia merupakan anggota parlemen juga di Ukraina. Jadi nggak cuma sekedar sebagai pelatih dan pemain sepak bola, tetapi dia juga sudah ada di ranah politik. Nah, diharapkan dia bisa mengumpulkan massa bukan untuk melawan, tetapi untuk sebagai alat peacemaker-nya itu. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman, Kofi Annan itu pernah mengatakan bahwa if you want to peace, talk to your enemy, do not talk to your friend. Nah, kebanyakan orang itu beranggapan ya bicara tuh sama temen aja, nggak sama musuh gitu loh. Padahal sepak bola itu melihat bahwa more than talk gitu loh. Sepak bola itu tidak hanya bicara kan. Sepak bola itu kan aksi yang kemudian memperlihatkan bahwa meskipun kita punya satu keinginan untuk menang,
Tapi kita tidak boleh kemudian mengeliminasi atau menggunakan cara-cara kekerasan kepada pemain lawan. Itu kan sebenarnya. Ya Rusia boleh pengen mengembalikan seperti Uni Soviet boleh gitu, tapi caranya nggak begini juga gitu loh. Banyak cara untuk kemudian menjadi besar atau dianggap layak atau ya powerful lah kalau keinginan Putin seperti itu. Betul, betul. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ya, kita berharap nanti podcast-podcast selanjutnya kita akan mengelaborasi hal lain gitu loh. Mungkin ya kita berharap nih operator kita nanti akan tampil ya untuk membicarakan Ya legend Milan tuh. oh legend Milan ya. Fansnya Milan garis keras dia operatornya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.